Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Thank you buat kalian yang udah klik video ini dan masih tetap untuk nonton. Di video kali ini bukan tentang review Excel 7 ini, bukan, tapi melainkan tentang komparasi antara Excel 7 dan R3 gitu. Nah, kita tahu di Excel 7 ini kita ada 3 kelas. Yang pertama kita ada Zeta yang paling bawah, dan yang kedua kita ada Beta. Yang tipe paling atas kita ada Alpha. Sementara untuk yang di tipe R3 itu punya 3 tipe juga, yaitu tipe yang paling bawah kita ada GL, tipe yang tengah kita ada GX, dan tipe paling atas kita ada Sporty. Nah, di video kali ini kebetulan Bang Fred kan lagi ada di dealer. Ini kita ada mobil Excel 7 Beta, dan di sebelah sana kita ada R3 GX. Jadi yang sama-sama kelasnya gitu, di kelas kedua. Nah, di video kali ini Bang Fred mau coba untuk komparasin ya antara Excel 7 yang Beta dan R3 GX. Jadi sama-sama kelasnya 2. Nah, jadi ini bisa jadi buat inputan teman-teman ketika mau compare, ketika mau cari unit yang mau dibeli. Jadi antara R3 GX dan Excel 7, jadi teman-teman punya insights-nya. Nah, kita tonton sampai habis ya. Sebelum mau ditonton, kalau yang belum subscribe boleh dong diklik tombol subscribe dulu ya. Thank you. Ini adalah penampakan dari sisi depan R3 tipe GX dengan harga OTR 251 juta. Dan ini adalah Excel 7 Beta dengan harga OTR 259 juta. Jadi selisihnya adalah 8 juta untuk OTR 2020. R3 dan Excel 7 ini menggunakan mesin dengan tipe yang sama, yaitu K15B. Secara tidak langsung Excel 7 ini menggunakan mesin yang sama dengan R3. Cuman ada beberapa poin yang memang di-upgrade. Nah, contoh simpelnya adalah Excel 7 ini lebih besar dari sisi dimensi. Nah, dari panjang itu 4450 mm, sementara lebar kita 1775 mm, sementara tingginya kita 1710 mm. Nah, kalau untuk dari sisi ground clearance tingginya sekitar 200 mm. Nah, sekarang mari kita coba compare dengan dimensi R3. Nah, R3 ini sendiri punya panjang 4395 mm, sementara lebarnya 1735 mm, tingginya itu 1690 mm, dan sementara ground clearance-nya itu 180 mm. Jadi secara dimensi Excel 7 lebih panjang, lebar, dan tinggi. Begitupun juga ground clearance-nya. Ini adalah penampakan velg Excel 7. Peleknya sudah alloy, pakai rem cakram, dan kita ada perkeong di depan, dan ini adalah over fender untuk menyatakan klaim bahwa mobil ini low SUV. Dan ini kita di spion itu ada lampu sen, dan ini sudah head rack yang artinya bisa dikontrol dari dalam driver. Nah, ini adalah ketinggian dari ground clearance-nya yang tadi yang kujelaskan itu 200 mm. Dan kita coba untuk masuk ke bagian dalam interiornya. Ini kita di Beta itu sudah keyless, dan ini kita di bagian dashboard itu bukan wooden, ini semi karbon atau semi plastik lah ya, tapi masih tetap kokoh dan keren. Dan ini di bagian setir juga itu di bagian bawah aja yang ditambahkan bahan yang berbeda. Dan ini penampakan dari sisi belakang, sengaja kurubukan baris pertama dan baris kedua.
untuk kasih tahu ke teman-teman bahwa ini ruang penyimpanannya cukup luas. Jadi kalau teman-teman membutuhkan untuk jadi mobil angkut barang, mobil ini sangat-sangat bisa digunakan. Nah, kita coba untuk lihat dari ini kita sensor parkir 1 dan 2, dan di beta ini itu ada kamera mundur. Sementara kalau di R3 itu kita ringnya 15, rem cakram, perkeong, dan tidak ada over fender. Nah, kalau di spion kita sama kayak di beta, kita ada lampu sen dan sudah head rack, yang artian bisa setting di bagian dalam. Ini ground clearance-nya kita 180 mm, jadi lebih rendah lah dari XL7. Nah, ini kita sudah di dalam, ini kita sudah keyless sama kayak di beta. Nah, kalau ini kita sudah ada campuran semi wooden, semi kayu di bagian dashboard. Nah, kalau di beta tadi kan masih semi karbon kan. Nah, ini kita sudah semi kayu, dan ini juga di bagian setir bawah itu kita sudah semi kayu. Dan ini sengaja kurubukan juga sama seperti di beta, yaitu untuk kasih tahu ke teman-teman bahwa di bagian belakang itu kita bisa digunakan sebagai media penyimpanan. Nah, ini kita ada sensor parkir 1 dan 2, tapi tidak ada kamera mundur. Nah, jadi